bahwasanya ya di dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk tidak luput dari kita semuanya adalah orang-orang yang dipastikan dapat syafaat Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mimman yastaujibu syafa'ata. Ya Allah, kami memohon mudah-mudahan dari setiap kami yang hadir adalah orang-orang yang sudah memiliki kepastian dapat syafaat. Amin. Doa-doa yang begitu indah yang diuraikan oleh Imam Syekh Abdurrahman Al-Barzanji radhiyallahu anhu. Jadi ulama besar, ulama ahlul hadis. Ya, dari rata-rata pengarang dari setiap maulid itu bukan ulama ecek-ecek hadirin. Bukan ulama-ulama biasa, tapi ulama-ulama yang memang ahlul hadis. Sekelas Ibn Hajar. Ibn Hajar punya kitab maulid. Al-Imam Ibn Katsir, ahli tafsir. Siapa yang tak kenal dengan kitabnya? Tafsir Ibn Katsir. Ya, beliau juga Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau punya kitab yang sangat tebal. Ya, memiliki keilmuan di dalamnya, ribuan jutaan masalah di dalamnya. Itu beliau ngarang kitab. Ya, kitabnya kitab maulid. Jadi dalam artian begini, orang yang ngarang maulid itu bukan ulama-ulama yang cuma baru kemarin bisa buat puisi terus bikin puisi, bukan. Tapi mereka memang sudah memiliki kehebatan dan keilmuan yang benar-benar mendalam. Salah satunya Syekh Abdurrahman Al-Barzanji. Ditemukan banyak riwayat yang berantakan di mana-mana. Itu tersambung riwayat hadisnya kepada Syekh Abdurrahman Al-Barzanji. Bukan ulama-ulama sufi, bukan ulama-ulama yang dikenal orang cuma pakai udeng, pakai imamah, ya cuma tampil gaya-gayaan baca puisi, bukan ya ikhwan. Tapi sekelas Syekh Abdurrahman Al-Barzanji adalah orang-orang yang termasuk al-muhaddis. Siapa orang al-muhaddis? Sampai ulama sepakat dari semua ulama yang paling banyak sholawat sama Nabi itu ulama ahli hadis dibandingkan ulama ahli fikih, dibandingkan ulama ahli tafsir. Orang ahli tafsir kebanyakan nyebutin nama Fir'aun. Ya, karena dalam Al-Quran banyak cerita Fir'aun. Tetapi kalau ahli hadis itu nggak pernah satu hadis yang terlewat tanpa bersolawat sama Nabi Muhammad. Waqala sallallahu alaihi wasallam salawat. Waqala radhiyallahu anhu sami'tu an Rasulillah. Sami'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sehingga apa? Ahlul hadis humul muqtiruna bi sholati ala nabi. Orang yang ahli hadis itu adalah orang yang paling banyak sholawatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak sholawat yang beliau panjatkan kepada baginda Muhammad, akhirnya beliau memiliki ide dan beliau memiliki keinginan di dalam menerbitkan akan ungkapan rasa cinta. Tapi rasa cinta yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Barzanji di dalam akhirnya beliau bilang bahwa asafah, alangkah rendahnya dan meruginya aku untuk mengumpulkan buku maulid untuk menceritakan seseorang yang udah duluan dipuja sama Al-Quran. Ya, wa inna kalami la tabi bi ashri mi'sari min awsaf rabbani. Sesungguhnya kalau kata Habib Ali, itu ucapan saya, pujian saya untuk Nabi Muhammad itu nggak ada 1/10. Jangan 1/10, 1 dari 1/10 untuk menyandingi ataupun membandingkan dengan pujian Allah di dalam Al-Quran, itu nggak bakalan ada lawan. Sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau buat beginian buat apa? Hadirin, buat buka maulid. Ya, Habib Ali jawab tuh di dalam semua kalangan ulama-ulama yang membuat maulid, walakin hazzani, saya punya dorongan, punya keinginan, ila tadwini ma'afatuhu. Saya pengen ngumpulin apa yang saya bisa ambil faidah untuk disebar. Ini maulid bukan buat beliau, bukan buat Syekh Abdurrahman Al-Barzanji, Simtuduror, itu bukan buat Habib Al-Habsyi. Mereka adalah orang-orang yang kenal sama Nabi. Beliau buat ini sarana, ya kawan. Ini bahasanya kereta, ini bahasanya mobil. Untuk orang yang malas untuk berjalan dan berlari dengan kedua kakinya, beliau kasih kendaraan yang lebih cepat untuk sampai sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syama'ilnya, sejarahnya diceritain sama beliau ya. Terus tujuannya apa? Taswigan lisamiin. Tuh, tujuan itu hadir maulid itu bukan cuma main-main doang, datang ketawa sana ketawa sini, ngobrol sana ngobrol sini. Lagi acara maulid Nabi, jangan begitu. Hadirin hatinya, apalagi pas mahalul qiyam. Ayo coba, hati ini paksa. Amalul qulubi aqfaluha. Apakah hati ini memang memiliki gembok yang begitu besar yang tidak bisa dibuka 10 hari pertama di bulan Rabiul Awal? Coba tanyakan, kenapa pikiran ini belum terbuka? Kalau semua ini masih terkunci, jangan harap ini mata bisa melihat Nabi SAW dalam mimpinya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Dorong, taswigan lisamiin. Ayo jadikan agenda ini
bukan agenda berlomba-lomba siapa makanannya yang paling mewah, siapa jamuannya yang paling hangat, bukan. Tapi kita pengen berlomba siapa dari setiap rumah yang bisa melahirkan rohaniahnya Nabi Muhammad. Pengen besar, jangan di sini, jangan di Arba'in. Cari majelis-majelis sholawat yang musiknya aja udah gak ada bedanya sama dangdut, yang mahalul qiyamnya aja udah gak tahu lagi mana syahwat, mana nafsu yang dibicarakan. Tapi yang kita pengen natahassas wa naktabis, yang kita pengen nyari maulid yang begini nih, yang apabila kita mahalul qiyam kita bisa curhat seharian ini sama Nabi Muhammad. Kalau kita di setiap minggu malam Jumat sholawatan ada mahalul qiyam, tuh mahalul qiyam lepasin sama Rasulullah, ceritain. Kalau Quran itu adalah teman ceritanya kita kepada Allah, terus teman ceritanya kita untuk Nabi Muhammad mana kalau bukan mahalul qiyam? 10 hari pertama nih di bulan Rabiul Awal sudah cerita sampai mana? Yang udah kita sampaikan, udah kita ceritain sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu saya punya teman, ya 1 hari mungkin saya gak bakalan lepas untuk bercerita semuanya. 2 hari mungkin saya bakalan bercerita agak lebih jauh. 3 hari saya bakalan cerita lebih jauh karena bersama dengan dia 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau 10 hari kebongkar semuanya aib saya, kan begitu. Kalau kita punya teman begitu, 10 hari ini bareng-bareng, gak sama siapapun itu cuma berdua dengan orang ini 10 hari. Saya tanya, kira-kira adakah umurmu yang puluhan tahun ini yang gak pernah kamu ceritakan kepada orang ini? Udah pasti diceritain semuanya. 10 hari udah diceritain semuanya belum sama Nabi. Ceritain tuh beras sama Rasulullah, ceritain di mahalul qiyam, ceritain dompetnya itu sama Rasulullah, ceritain keadaan rumah tangganya itu sama Rasulullah, ceritain cita-citanya ente kepada Rasulullah, ceritain apapun beban yang ada dalam itu, ceritain sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dibilang orang yang datang sama Nabi Muhammad, ya orang yang datang sama Rasulullah, yang mau cerita sama Rasulullah, nggak pernah tuh ceritanya pulang dalam keadaan kosong, hadirin. Nggak ada ceritanya. Sahabat yang datang sama Nabi terus konsul sama Rasulullah, cerita sama Rasulullah, pulang dalam keadaan kegelisahan, nggak ada, hadirin. Orang yang udah datang sama Rasulullah, cintanya diterima, konsulnya diterima, dosanya diampunin, kekurangannya ditutupin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan mahalul qiyam itu bukan tempat untuk hanya semata kita berdiri. Jangan disamain kedatangan presiden, kedatangan ulama, kedatangan habib berdiri. Tetapi yang kita inginkan adalah ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Jadi dibilang tuh dalam maulid, saya pengen jelasin dikit aja maulid tadi. Ahdiru qulubakum, kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai sebelum mahalul qiyam, apa beliau bilang? Beliau ngasih ultimatum, hadirin, ngasih peringatan sebelum mahalul qiyam. Ahdiru qulubakum, ayo hadirkan hatimu, hadirkan perasaan kamu. Kalau kamu punya perasaan buat yang lain, buang dulu perasaan untuk malam mahalul qiyam 10 menit buat Nabi Muhammad. Kalau kamu punya perasaan dan pikiran untuk orang selain Nabi Muhammad, itu kamu lepaskan dulu. Kalau kamu punya perasaan untuk tokomu, untuk usahamu, untuk keluargamu, untuk orang kekasih kamu, tolong lepaskan dulu. Aku minta dalam 1 hari di bulan Maulid, di dalam Arba'in 40 malam, setiap hari cuma 10 menit sama Nabi Muhammad. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Sampai beliau dengan tegaskan, orang yang mahalul qiyam dengan hadir hatinya itu adalah orang yang berakal. Ya gitu, bahasanya berakal. Kebalikan orang berakal berarti apa? Yang nggak punya akal apa? Hah? Orang gila, binatang, hadirin. Itu orang jelma gelo di sisi jalan, nangtung. Dari mana? Dari Cibaduyut sampai Ciwidey. Hah? Kenapa? Pikirannya kosong. Tapi kalau orang yang nggak pikirannya kosong penuh dengan Nabi Muhammad, jangankan 10 menit, 1 detik dia berdiri untuk Nabi Muhammad, hatinya udah penuh dengan cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Ya, dalam sebagian ulama itu ngajarin kalau lagi mahalul qiyam, ya sebelum mahalul qiyam hatinya udah disyahadatin dulu, hadirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, hatinya diusap. Ya, Rabbi shrah li sadri. Jangan sampai kalau saya ini keras hati dalam 24 jam, ya Rabb saya minta lembutin hati saya dalam 10 menit. Kalau hati ini seharian ini, saya ini hati saya penuh kebencian, kedengkian, iri dan lain sebagainya, tolong ya Rabb istirahatkan di mahalul qiyam untuk Nabi Muhammad. Bisa nggak kita begitu sama Rasulullah? Minta sama Allah, ya Rabb saya pengen istirahat 10 menit aja di hati dari dunia, saya pengen berhenti. Saya pengen nyimpan Nabi Muhammad 10 menit aja. Terus minta sama Rasulullah, ya Rasulullah,
mampir sama saya walaupun 1 menit saya udah senang banget. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak minta begitu sama Rasulullah di mahalul qiyam ya kawan? Ya Rasulullah mampir, ya nazaltum fi manazilin, hadir, datang, tunduk di dalam hati kami, dan kami mempersilahkan kedatanganmu di dalam setiap penjuru dan ruang di dalam hatiku. Sallallahu alaihi wasallam. Namun dari kita semuanya ini kosong untuk meminta itu, ya. Tapi kalau kita mengerti dan merasakan apa yang dihadirkan di dalam mahalul qiyam, ini ulama sekelas Habib Ali barusan, yang mahalul qiyam itu bukan cuma buat puisi antara makhluk dengan makhluk pada umumnya, enggak hadirin, itu memiliki arti yang begitu dalam, yang orang apabila mengerti, memahami makna apa yang diungkapkan oleh setiap orang-orang ahli maulid, itu mereka akan mendapatkan kenikmatan dan kecintaan. Saya yakin satu maulid, jangankan arba'in, satu maulid ataupun setengah maulid, apabila hatinya hadir, pikirannya hadir, perasaannya penuh, memberikan ruang besar untuk Rasulullah dalam hatinya, jangankan arba'in hadirin, setengah dari arba'in, setengah dari maulid, kalau dia baca dengan hadir hatinya, insya Allah saya jamin orang tenggelam dalam cinta sama Nabi Muhammad. Dia bakalan penuhi hidupnya adalah dengan apa? Wasyallah, wasyidina bilal ibn Rabah itu saat meninggal, istrinya bilang, wah karobah, alangkah ruginya, alangkah sialnya aku di hari ini. Kenapa? Suamiku mau meninggal. Sayyidina Bilal yang di saat syakaratul beliau masih mampu untuk mengucapkan la, kata beliau, wa fauza, ya, wa fauza, alangkah beruntungnya aku, kata beliau. Kenapa? Gadan alqa ahibbah wa hizbah. Hadirin bayangin, kita mahalul qiyam enggak dalam keadaan sakit. Kaki kita normal, pikiran kita normal. Sayyidina Bilal masih bisa menghadirkan Nabi Muhammad walaupun ajalnya sudah ada di tenggorokan. Dan beliau masih mengingat besok hari raya buat saya berjumpa dengan baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mendalam sama Nabi. Dan kita gak bakalan bisa langsung sampai di dasar yang begitu dalam apabila tidak melewati dasar yang lebih dasar. Hadirin, kita lihat laut. Orang tuh nggak mungkin tenggelam secara langsung main ke pantai tiba-tiba langsung jatuh begitu, nggak mungkin. Dia bakalan memulai untuk apa? Untuk yang sangat nggak terlalu dalam, ya, semata kaki, selutut, seini dan ini, baru tenggelam. Kalau kita nggak memulai sekarang, mau sampai kapan? Karena pada hukum yang apakah setiap kita memulai harus diulangi lagi? Allah bilang tuh, ungkapkan dalam Al-Quran, ada orang yang udah mahalul qiyam bagus-bagus, besoknya nggak dipaksain lagi. Malam ini bagus, besok nggak bagus lagi. Seakan-akan apa? Ini orang setar, di sini finish hadirin. Dia lari, baru setengah jalan udah balik lagi. Pengen setar lagi kan PA namanya, bahlul namanya. Dia udah punya perasaan bagus sama Nabi Muhammad, jaga malamnya. Sholawat sama Nabi Muhammad, pakai tasbih digital, pas pakai sholawat ini. Di mobil, di motor, di kendaraan, di usaha, pegang salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit 1000 di bulan Maulid sama Nabi SAW salawat. Dari mereka ada yang 30.000, dari mereka ada yang memperbanyak salawat sama Rasulullah bahkan tidak terhitung. Ya untuk apa? Salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya itu orang kalau udah senang salawat sama Rasulullah itu kekasihnya Allah. Jadi di fadilah ini saya sangat menggugah buat saya pribadi. Pertama, Rasulullah pernah bilang, anak Habibullah, aku ini kekasih Allah. Nabi cerita, aku ini kekasih Allah. Wal musalli alayya habibi. Dan orang yang sholawat sama Nabi Muhammad itu kekasih saya. Bayangin, cuma nyebutin nama, udah sah menjadi jatuh cinta sama Nabi Muhammad dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, jangan sampai ini 10 pertama bulan Rabiul Awal berlalu tanpa ada rasa. Kalau kita nih, jangankan hadirin, ya, kalau kita disuka sama perempuan aja, ya punya perempuan tuh suka sama perempuan, misalnya ada laki-laki, terus dia mendambakan perjumpaan, ya, satu kali dia berjumpa, jangankan disapa, hanya melihat dari jauh, apakah dia tidak akan memikirkan di waktu malamnya? Dia akan memikirkan, dia akan terjatuh, pikirannya akan tenggelam, perasaannya akan hancur. Kenapa? Karena tadi dia mampu untuk melihat orang yang dia cintai walaupun dalam sekejap. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mahalul qiyam yang kita rasain di malam hari ini itu dibawa pulang, jangan dibawa di tempat ini doang. Ya, mahalul qiyam yang kita rasain itu dibawa pulang ke rumah, dibawa pulang ke kamar, dibawa pulang ke dalam tidur, hadirin, dibawa pulang ke mimpi. Dan sehingga apa? Setiap dari kita mampu untuk menyaksikan keindahan Thalaatul Gharra, keindahan
terbit yang begitu indah dari wajah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam segala kebaikan. Oke, kita singkirin dulu di bulan ini perlombaan di dalam dunianya. Tapi yang harus kita utamain yang begini nih, ya, maulid, sholawat sama Rasulullah. Tanya temennya kalau bulan maulid, ya, jangan nanya kayak haluk doang, jangan nanya gimana kabarnya ente, gimana sholawatnya ente sama Rasulullah di hari ini. Tanya begitu, ya. Tanya teman-temannya kalau ketemu, berapa kali itu sholawat sama Rasulullah hari ini? 100, alhamdulillah 300. Gak apa-apa, riya sholawat sama Nabi Muhammad masih diterima hadirin. Riya sholawat sama Rasulullah masih diterima sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholawat sama zikir tuh nggak ada bedanya. Dalam artian ulama mengatakan sholawat lebih afdal dibandingkan zikir. Kenapa? Karena dalam sholawat ada zikir, tapi kalau dalam zikir tuh nggak ada sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Ingat Allah, Allahumma. Ya, habis itu sholawat sama Rasulullah. Tapi kalau zikir nggak tergantung. Ya walaupun ada yang menyamakan. Maka ya kalau ada orang bertanya, saya lebih bagus berzikir ataupun lebih bagus bersolawat, jawabannya gampang hadirin. Kita ini posisinya seperti apa? Posisinya seperti apa? Solawat itu menenangkan, solawat itu wangi. Jangan sampai memaksakan memakai minyak wangi tanpa sebelumnya mandi. Ngerti? Ini awak bau kelek bararasu, akhirnya maksain pakai minyak wangi. Kalau kamu bau, zikir dulu, mandi dulu, baru wangikan tubuhmu. Sehingga zikir dan sholawat memiliki arti yang begitu berbeda. Ya, sehingga banyakin zikir, banyakin sholawat. Yang salah siapa? Orang yang nggak mau sholawat sama Rasulullah. Yang rugi siapa? Orang yang nggak mau zikir, yang nggak mau sholawat. Ya, ada orang nanyain, emang apa bedanya zikir sama sholawat? Nggak ada bedanya. Yang beda tuh yang sholawat sama nggak sholawat, itu aja yang beda. Paham ya? Jangan diributin ya. Mana yang beda? Oh udah lebih afdal baca Quran. Yang afdal baca Quran afdal, sholawat afdal, zikir afdal. Yang nggak afdal adalah orang yang nggak ngapa-ngapain. Ya, maulid afdal, yang nggak maulid juga nggak apa-apa. Tapi jangan disalahkan dengan begitu ekstrim. Wahakata. Maka ya ilaman hajihil qawim tadi kata sahibul maulid. Ayo ajak yang lain dengan apa? Dengan jalan yang benar. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap dari kita semuanya adalah ditumbuhkan rasa cinta benih daripada benih-benih untuk mencintai dan merindukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ya hatta yadlu alaina, sehingga kita semuanya bisa menyaksikan nurul ghayahib, cahaya yang begitu terang. Salatullah salamullah, ya salawat untuk Allah dan salam untuk Allah hanya bisa melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ya yang hadir di Arba'in, saya minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan setiap hati yang hadir itu selalu tersambung koneksi kepada baginda Muhammad dan mendapatkan daripada cucuran rahmat dan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.